Pagi hari kita akan membicarakan bagaimana kita mereset, bagaimana pemikiran kita riset di dalam kebenaran daripada Yesus Kristus, dan Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita untuk mengalami glorious life. Hidup penuh kemuliaan saat kita mengenal rencana Allah, impian Allah dalam hidup Anda. Lalu yang kedua, bahwa the glorious life bisa dialami when we reset our mind. Pada waktu kita mulai mereset, just reboot whatever we have in our thinking di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Your mind is basically is you. Pikiran Anda itu adalah Anda sendiri. Everything begins with the thought. Apa yang kita pikirkan menentukan siapa kita menentukan apa yang kita lakukan. Setiap kita untuk diajarkan be careful. Amsal 4 ayat 23 mengatakan be careful what you think because your thoughts run your life. Hati-hati apa yang kau pikirkan karena kehidupanmu ini berjalan lewat pikiran saudara dan saya. Everyone thinks, karena apa yang kita pikirkan mempengaruhi langkah setiap kehidupan kita. The mind processing, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan di dalam setiap kehidupan kita. Every single day, Anda dan saya membuat keputusan demi keputusan dengan pola pikiran yang masuk di dalam setiap kehidupan kita. Just within waktu Anda bangun, kita berpikir mau mandi dulu atau mau makan dulu. Lalu kita mulai memikirkan kalau makan breakfast, sikat gigi dulu atau makan roti dulu, kopi baru sikat gigi. Nah, berapa banyak Anda memikirkan setelah Anda mandi, Anda mempunyai pemikiran, making decision bahwa saya mau pakai pakaian apa pada hari Minggu ini. Nah, kadang-kadang kita seorang mengatakan every day kita membuat at least 10,000 decision. Tanpa kita sadari, kita membuat langkah-langkah ini based on the decision yang ada, yang diprogram di dalam pikiran daripada kita semuanya. Amsal mengatakan be careful for what you think because your thought run your life. Nah, Tuhan mau untuk kita dan semuanya kalau kita mau mengalami glorious life, kita harus belajar untuk reset our mind. Kolose 3 ayat 2 mengatakan set your mind on the things above. Jadi ngeset. Kata-kata set dari kata Grekanya phroneo artinya to direct our mind, our heart in certain direction. To agree together. Kita ngeset nih. To set our mind, set our minds on the thing above. Mulai pikiran kita kepada masalah-masalah yang di atas. Tuhan mau untuk kita mereset. Set your affection on things above. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Every day kita diajak untuk mereset every single moment di dalam setiap kehidupan kita. The world is full of information. Anda keluar rumah sudah diberikan ribuan, if not a millions. The mind punya kapasitas untuk memproses 400 billion neuron di dalam setiap pemikiran Anda, at least itu ya. Seseorang mengatakan bahwa nilai otak manusia minimum kalau dijual adalah 400 miliar. I do believe that itu ya, scientifically, research as well as biblically, karena pada waktu Anda dan saya diciptakan, Anda diciptakan serupa dengan gambar dan rupa daripada Allah. And He create everything. Bapak leluhur kita, Adam, Abraham, dia diberikan the mind yang luar biasa untuk memberi nama segala binatang semuanya. But in our single day life, kita diajarkan untuk kita belajar to direct our minds, our heart in certain direction. Di dalam setiap perjalanan kita semuanya. Nah, seringkali kita membicarakan mind kita di dalam Tuhan, kita mau memprosesnya. Kita mau mengizinkan Allah bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau mengalami glorious life di dalam kehidupan sehari-hari, tidaklah mudah. Paul mengajarkan kita dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan,
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Paul mengatakan, aku mau untuk kamu tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya mungkin orang yang pertama yang mengatakan kepada Anda dengan jujur, rasanya sulit loh untuk mengenal kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, perfect will of God. How can it be? Kita dituntut, kita di-challenge, not to conform to the pattern of this world, tapi transform, tapi mengalami perubahan. Akal budi kita, the mind, karena the mind have a mindset sendiri. Tidak mudah. There's so many challenges in life. Pada waktu kita melihat pola pikir kita, the world and the word. Dunia ini penuh dengan full of me. Anda ke Gramedia, toko buku, Keno, semua tentang the faces of celebrity, wajah-wajah para tokoh-tokoh bintang film, sukses ini, sukses sana, the way they do ini, gimana dia lose weight, gimana dia kaya, gimana dia happy, gimana dari dia cerai, it's okay, semua the whole rack, semua tentang me, better me, that's what the world try to shape. Inilah dunia ingin menggarap pemikiran saudara dan saya. Lalu kita mencoba untuk mengubah pikiran kita nggak tahu what to do, kita nggak mau dan kita tidak bisa membandingkan antara the voice of the world and the voice of the word of God. Kita nggak tahu, kita bahkan di antara kita seringkali bahkan seminggu sekali hanya membuka firman. Kita nggak mau every single day, kita nggak tahu the mind of Christ, semuanya tentang tokoh-tokoh dunia, how he and she bisa melakukan yang hebat dan lain sebagainya. Tanpa kita mengerti bahwa sebenarnya the word of God ingin mengajarkan kita untuk memiliki the mind of Christ di dalam setiap kehidupan kita. Your mind, otak Anda walaupun 1,5 kilogram beratnya, but bisa melakukan hal-hal yang sangat dahsyat. Dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Literally, saya bisa menceritakan Anda sampai hari demi hari how to start business without money. Because you believe the word of God, you percaya firman Tuhan, you can do anything without experience even. Pada waktu Anda trust your mind in the word of God, dan Anda mengizinkan firman itu shaping your life dan memform apa yang nanti saya bicarakan, yaitu the possibility mind. Setiap kita ingin mengalami glorious life. Bukan sekedar mengenal impian Tuhan dalam hidup saudara, but we have to learn how to reset, reboot our mind di dalam setiap kehidupan kita. Setiap kita perlu membongkar pikiran Anda. I just want to show you video bagaimana pikiran kita bisa dibongkar bersama-sama. Let's just enjoy this video. The human brain, made of approximately 100 billion neurons, the same number of stars that exist within our galaxy. The human brain monitors and regulates all of the body's actions and reactions. With over 5 trillion chemical operations occurring every second, and signals being transferred at speeds of over 260 miles per hour, our brain is rapidly analyzing and responding to all of the sights, sounds, and smells all around us. Now, because we are all born slaves to sin, our mind has been programmed to behave out of selfish desire. The way we think, dream, reason, and act are limited to the ways of this world. Now consider the facts for a moment.
For every behavior we experience, our brain creates a neurological pathway. As behaviors are repeated, those pathways become increasingly more stable. Think of it this way. A single behavior maps out a dirt road in your brain, creating a basic pathway for your thoughts to travel. But as you repeat behaviors, your brain builds a highway, allowing for an increased volume and frequency of thoughts to move about, resulting in your day-to-day actions. In order to change our behavior, we must reprogram our brain. It requires the deconstruction of existing highways and is a process that takes time. The Bible directs us to take every thought captive and to commit daily to the renewing of our mind through the power of God's Word. And in time, the result is the formation of an entirely new neurological roadmap, leading you to the life you were meant to live. Pikiran manusia yang begitu dahsyat diciptakan oleh Allah, perlu untuk kita mengalami riset setiap saat di dalam setiap kehidupan kita. Saya memberikan 3 langkah yang praktikal yang saya gunakan secara pribadi selama 35 tahun sejak saya bertobat. Every single moment in my life. Kalau kita mau bicara renew our mind, supaya pikiran kita bisa mempunyai akal sehat, kita bisa memiliki a sound mind, supaya kita bisa berpikir secara common sense saja. Lalu Anda mengizinkan firman Tuhan, when you renew your mind, seringkali kita sudah ngelok diri kita telah membuat prejudgmental, kita telah membuat analisa tanpa kita mendengar cerita seutuhnya, oleh karena background pengalaman kita, masa lalu yang mengganggu diri kita semuanya. Nah, Tuhan mau untuk kita bisa melihat bahwa setiap kita, Tuhan mau mengajak kita untuk memiliki open mind. Maka itu dalam 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Paul mengajarkan kepada kita to use powerful God's tool for smashing segala macam filsafat dunia ini, tearing down barrier, menghancurkan setiap penghalang-penghalang, kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk mengenal, untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Seringkali kita sebelum bertindak, kita menaruh dalam imajinasi kita, pengalaman kita tentang yang masa-masa lalu. Sehingga otak kita men-store tentang firman lebih kecil, bahkan masalah yang lalu lebih besar. Sehingga firmannya tidak menyala, tidak bisa mengcaptivate, tidak bisa mengikat imajinasi yang ada di dalam pikiran kita. Seringkali kita memiliki close mind. Pikiran kita udah tertutup, diajarkan sesuatu yang baru nggak mau, diajak untuk maju progresif tidak mau. Kita sudah set seperti begini saja dalam kehidupan kita. Kita nggak belajar untuk open minds. Contoh yang sederhana misalnya kalau kita di dalam church life, dalam kehidupan bergereja. Saya masih ingat pada waktu IFJF long time ago, untuk di mimbar ini selalu harus dasi, jas, rapi semuanya. Just for me to dress ini, it takes some progressive untuk melihat it's okay ya. Karena dulu pemikiran saya untuk menjadi hamba Tuhan harus bisa dress differently, supaya punya urapan berbeda dan bisa tahu mana pendeta mana enggak. But God membawa kita from glory to glory untuk melihat at the end of the day, saya juga sama dengan saudara duduk di kursi itu menyembah Tuhan dan kita katakan it's okay. Urapan tidak ada hubungannya dengan dasi atau jas. It's okay memakai dasi, memakai jas. It's okay enggak memakai dasi, enggak memakai jas. It's okay untuk pakaian begini. Nah, ini membutuhkan proses. Kalau Anda dulu seperti dari gereja tradisi katakan, loh pendeta kok begitu ya. Pendeta kan harusnya pakaiannya begini dan lain sebagainya.
Setiap kita punya certain set. Nah kadang-kadang set itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam setiap pertumbuhan kerohanian kita masing-masing. Anda tidak bisa renewing the mind kalau Anda tidak memiliki open mind. Pikiran Anda harus dibuka terlebih dahulu sehingga Anda mengizinkan segala kebenaran firman Tuhan masuk di dalam setiap kehidupan Anda. Anda sulit untuk mengampuni, tapi pada waktu Anda open mind, Anda tidak lock, Anda tidak mengizinkan the mindset Anda dipenuhi dengan hal-hal yang membuat Anda tidak bisa mengampuni. Anda membuka dengan kekuatan Allah di dalam setiap kehidupan Anda mengalami open mind. Seseorang mengatakan, John Wesley mengatakan, I cannot stop a bird from flying over my head, but I'm sure I can stop him from making a nest in my hair. Saya tidak bisa menyetop burung untuk berterbangan di atas kepala saya, tapi saya bisa menyetop untuk dia tidak membuat sarang di atas rambut saya. Anda punya kekuatan yang luar biasa. Pada waktu Anda mulai open mind, mengizinkan segala keangkuhan manusia yang menentang dengan pengenalan Allah, Anda tawan dan Anda taklukkan kepada Kristus. Saat itu Anda memiliki selective memory. Tiba-tiba memori Anda mengalami perbedaan. Anda mengizinkan the word of God hidup pada saudara. At the end of the day, Anda dan saya akan menuju dalam perjalanan yang saya sebut akhirnya. What is the end? Pada waktu Anda memiliki begitu banyak choices dalam hidup ini. Nah, Paul mengatakan untuk kita memiliki selective memory di dalam Filipi 4 ayat yang 8 dikatakan jadi akhirnya. Semua katakan jadi akhirnya. So, open mind is good, but what is the selective button yang Anda akan push the button? This is very important. Paul mengatakan akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. What Paul try to say, semuanya itu harus kamu storage. You must save it. Di dalam hard disk mindset saudara. Karena di dalam mindset kita kalau tidak, kita akan mengizinkan segala pikiran yang ditaruh oleh iblis di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Setiap orang percaya kalau ingin mengalami glorious life, pagi hari saya ingin ajak, you better have a selective memory in your dashboard, in your mindset. You push the moment selective memory based on Filipi 4 ayat 8, you mau push mana saja, it will bring you to the possibility mind. You need to sit down. Anda melihat dashboard selektif saya apa nih memorinya. Kepahitan, kebencian, iri hati, pornografi, cheating, dishonest, lie, keangkuhan. Atau Anda taruh a new selective memory. Akhirnya. God knows every struggling in your life, but God today, supaya Anda bisa dan saya sampai kepada satu poin, I must push the button, supaya saya bisa move on dalam hidup ini. Don't dwell in the past, jangan tinggal di masa lalu saudara. Untuk Anda dan saya mengalami glorious life, Tuhan mau untuk kita memiliki pikiran akal sehat dan sound mind. Every single of us. Kita mulai melihat. Anda punya kuasa untuk memilih. Pikiran Anda seperti tanah yang subur. Tuhan ingin sirami setiap hari. Di dalam setiap kehidupan kita. How we do that? Gak ada pilihan lain. You push the right button. Pada waktu you push the right button, Anda akan masuk dalam satu step lagi, yaitu possibility mind. Pikiran Anda serba bisa. Serba bisa. It's not because of me,
Tapi Christ, pikiran Kristus itu masuk memproses di dalam setiap kehidupan kita. Every single day. Renewing, open mind, selective memory. Lalu Anda bisa mengatakan all things are possible. Segala sesuatu mungkin. Segala sesuatu mungkin.